Teman-teman, lagi bersama saya Usradi Usman Al-Gayani. Kali ini bersama kita sudah bergabung Nurusida Aprilisa, lulusan Cum Laude Universitas Negeri Jakarta. Bagaimana Ica bisa lulus Cum Laude dan kegiatannya selama kuliah, plannya ke depan. Langsung saja kita ngobrol dengan Ica. Assalamualaikum, Ica. Waalaikumsalam, Pak Yusradi. Apa kabar, Ica? Alhamdulillah baik. Bapak gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, kami keluarga semua baik di London dan ini sudah sebulan musim gugur. 2 bulan Hmm. lagi, insya Allah musim dingin. Baru wisuda ya, Cak ya? Iya nih, September bulan lalu itu saya baru wisuda. Tepatnya di tanggal 18 September. 18 September. Ya. IPK-nya berapa pas wisuda? Kalau IPK sih terakhir itu 3,91 dari 4. Masya Allah. Bagaimana sampai bisa 3,91? Ini luar biasa loh. Eh, Sebenarnya biasa aja sih kayak mahasiswa pada umumnya yang kalau misalkan ada tugas itu selalu saya kerjakan tepat waktu, dan juga kalau misalkan ada deadline atau misalkan tugas yang bareng barengan gitu biasanya saya menerapkan skala prioritas, jadi dilihat dulu berdasarkan tingkat kesulitannya, lalu juga saya lihat dulu berdasarkan deadline yang lebih mana duluan gitu. Terus juga saya seringkali tuh belajar mengelompok gitu bersama teman-teman saya. Jadi kalau misalkan ada kesulitan dalam hal soal atau hal tugas-tugas lainnya, itu biasanya saya open discuss sama teman-teman. Jadi itu juga lebih memudahkan kita dan kita bisa saling mengarahkan untuk tugas kita, untuk gimana sih hasil terbaiknya gitu. Jadi ada kelompok belajarnya ya dengan teman-teman ya. Betul. Hampir semua mata kuliah itu ada kelompok belajarnya. Hampir, karena saya juga kan lulusan COVID ya. Jadi selama kuliah tuh belum pernah ngerasain kuliah yang offline gitu loh. Jadi mostly online semua. Nah, makanya saya sudah punya satu, maksudnya satu kelompok belajar gitu yang benar-benar bisa bikin motivasi untuk belajar terus-menerus gitu. Ya, masuknya tahun berapa? Maksudnya tahun 2020. Itu memang COVID lagi merebak banget ya. Iya benar, benar lulusan Kan COVID. pembatasan sosial, nggak bisa keluar ya, Cak. Iya betul. Dan kami 2020 itu masih di Jakarta. Kalau kami Hmm. tinggalnya di Bogor, jadi 2021 itu sebenarnya lulusnya di Australia. Karena COVID nggak bisa berangkat, terus nyoba lagi beasiswa luar, 2022-nya dapat di Hongaria. Cuma karena nggak full cover, dan situasi COVID juga, kalau bawa keluarga kan sulit ya. Nah, terakhir dapatnya di UK berangkatlah 2023 dan sudah situasi normal waktu itu. Alhamdulillah itu udah full cover semuanya ya. Kalau yang di UK full cover alhamdulillah. Nah, cuma keluarga Hmm. ditanggung 25%. Nah, memang situasinya waktu itu ya semua serba daring ya, Cak ya. Iya Kalaupun benar. ketemu terbatas ya. Baik, waktu pas kuliah, kegiatan Ica selain ya mengikuti perkuliahan di luar kelas apa? Em, saya ada satu kegiatan yang benar-benar eh, bisa bikin jiwa pemimpin saya itu keluar gitu. Karena saya mengikuti eh, organisasi di luar kampus. Jadi dulu tuh lagi zaman-zaman COVID, jadi kan ekonomi kan terganggu ya di dalam keluarga ini kan. Hmm. Jadi saya memutuskan untuk mencari-cari nih kira-kira apa sih, ada apa sih beasiswa yang ada di Universitas Negeri Jakarta. Lalu saya ketemu nih, ternyata ada pembukaan pendaftaran namanya itu generasi eh,
generasi baru Indonesia atau disebut juga sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia. Nah, jadi saya di situ mulai coba-coba gitu. Terus akhirnya saya keterima menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia dan dalam penerima beasiswa itu tuh terdapat organisasi. Jadi kita bikin program kerja gitu. Terus juga kadang kalau misalkan ada acara-acara dari Bank Indonesia atau eh, instansi lain gitu kan yang berkaitan dengan Bank Indonesia, kita juga ikut dilibatkan. Nah, mulai dari situ saya mulai menggali potensi diri saya, terutama di bidang kepemimpinan. Lalu saya juga mencari gitu untuk tempat sebagai agent of change untuk diri saya maupun masyarakat, kayak contohnya memperkenalkan keris, memperkenalkan budaya yang ada di Indonesia yang dikaitkan dengan apa ya, digitalisasi pembayaran gitu. Nah, dari situ saya ngerasa puas dengan pengalaman saya di bidang perkuliahan maupun di luar karena semua itu udah balance gitu, udah bisa memantapkan diri saya untuk ke depannya. Alhamdulillahnya dapat beasiswa juga ya berarti Jaya. Iya betul, Dari BI tadi. iya betul Beasiswanya dari dalam bentuk apa? Apakah di cover SPP atau tunai biaya sih, riset? enggak tunai, langsung ke rekening pribadi gitu. Kalau boleh tahu jumlahnya berapa? Aduh, untuk jumlahnya itu satu semester 6 juta. Di cover berapa tahun Cak beasiswanya? Kalau untuk beasiswanya di cover 1 tahun, jadi selama 1 tahun itu kita dapat 2 semester. Ya, tapi itu keren loh. Bukan perkara nilainya. Dapat beasiswanya itu kan sebuah apresiasi dan reward juga dari Bank Indonesia dan nggak semua mahasiswa bisa dapatkan beasiswa itu. Tentu kan mereka punya kriteria buat mahasiswa yang dikasih beasiswa itu. Jadi syaratnya waktu itu apa aja tuh, Cak? Waktu pas dapat beasiswa itu. Kalau syarat ya, yang pertama tuh CV, Mhm. terus kayak slip gaji orang tua, terus ada motivation letternya juga. Jadi kita bikin esai gitu yang berisikan tentang motivasi apa sih kalian uh, yang kalian punya untuk mendaftar di posisi tersebut gitu. Dan jujur aku di situ minim pengalaman karena kan baru semester 3 ya dan nggak ngapa-ngapain. Jadi kayak cuma 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 cari freelance yang berkaitan dengan ngajar dapat uang gitu-gitu doang kan. Jujur CV aku itu kalau dilihat dari teman-teman yang lain itu termasuk CV yang nggak ada pengalamannya. Tapi karena aku terjun di dalam pengabdian masyarakat setempat ini, di lingkungan setempat aku, itu yang menjadikan CV aku menjadi kuat karena dari beasiswa Bank Indonesia itu juga interviewnya lebih ke tentang personal life aku gitu. Bagaimana kamu mengabdikan diri kamu di masyarakat setempat gitu. Iya, dan tadi Kak kurang CP-nya itu kegiatan di luar kan karena faktor COVID juga. Karena kan tadi saya sebutkan situasi COVID semua serba terbatas, jadi nggak memungkinkan kita beraktivitas di luar. Hmm. Dan pun terbatas, hebatnya tadi masih sempat mengabdikan diri di lingkungan waktu pas situasi COVID ya. Betul. Itu kegiatannya apa? Kegiatan sosial, membantu menyalurkan bantuan, atau seperti apa? Lebih ke ngajarin anak-anak yang kurang mampu gitu. Ya, Jadi ya, di lingkungan Ica. ya betul di lingkungan setempat Ya, Ica tinggalnya di Bekasi, di Jawa Bekasi ya, Barat. Jawa Ya. Barat. Jadi di lingkungan tempat tinggal Ica di masyarakat sekitar. Mm-mm. Oke, Betul. selain itu apa lagi? Kegiatan di luar kelas?
Kalau di lingkungan kampus saya hampir nggak pernah terlibat ya. Mhm. Tapi kalau misalkan di luar itu paling kayak misalkan ada teman yang ngajakin, kayak contohnya di tahun 2022 kemarin ada teman yang ngajakin, mau gak jadi model sabun gitu loh. Jadi ada salah satu brand produk yang mengeluarkan new varian. Lalu kan sebelum sebelum kita sebelum produk itu di launchingin ke masyarakat kan harus melalui observasi di dalam masyarakat tersebut kan. Jadi saya jadi model sabun. Jadi saya kayak ngetesterin ke customer-customer, terus juga kayak ngasih info ada kandungan apa sih di dalam sabun tersebut gitu. Terus juga kayak khasiatnya apa gitu. Ya, itu langsung Iya langsung. dan situasi sudah normal waktu itu. Sudah lumayan normal sih, tapi kita tetap pakai masker aja gitu. Ya, lama sebagai model. Cuma 3 hari aja, kayak part time lah. Ya, Sih, oh, part freelance. time ya. Ya, Ya, tetap itu kan memberikan pengalaman lebih dan bagaimana sekaligus saat bersamaan menguatkan public speakingnya berinteraksi dengan berbagai macam orang yang backgroundnya tentu berbeda, modelnya tentu berbeda ya, Cak. Ya, kalau di kampus waktu itu ada organisasi mahasiswanya, Ica ikut? nggak ikut, Ya, nggak pernah ikut. ya. Jadi ya karena balik lagi faktor COVID tadi ya, saya semua serba terbatas. Ya paling kalau misalnya sharing pun ya melalui daring. Dan tadi Mm-mm. Ica terlibat di kelompok-kelompok belajar. Ngomong-ngomong, kenapa milih UNJ kuliahnya? Dan Iya, jurusannya ekonomi ya? iya. Pendidikan ekonomi tepatnya. Pendidikan ekonomi. Ya, Ya, untuk alasannya itu pertama dari orang tua ya, karena orang tua juga nggak mengizinkan untuk jauh dari keluarga gitu. Dan juga faktor yang kedua itu udah pasti ekonomi, karena kalau misalkan kayak ngekos gitu kan harus tambah biaya lagi, belum dari transportnya, living costnya, ataupun kayak makan dan hal-hal segala macamnya gitu kan. Jadi orang tua pengennya tuh di sekitaran Jakarta aja gitu. Udah juga nyoba di UIN, UPN, UNJ, dan alhamdulillahnya banget keterimanya di UNJ. Dan untuk jurusan ekonomi, sebenarnya emang passion aku tuh di SMA ya. Aku dulu kan IPS kan, jadi ada geografi, ekonomi, dan sosiologi. Nah, aku tuh lebih menonjol di bidang ekonominya dan emang suka banget di bidang di mata pelajaran ekonomi itu. Gitu. ya. Jadi itu tadi pertimbangan kenapa memilih UNJ. Dan masuk UNJ-nya jalur prestasi, tes nasional, Enggak, jalur mandiri dari kampus tersebut. jalur mandiri. Mm. Dan untuk gambaran SPP, jalur mandiri berapa sih, Cak, UNJ sekarang? Iya, untuk zaman aku ya, itu sebenarnya SPP-nya itu tergantung dengan slip gaji orang tua kalian. Jadi Oh kalaupun gitu, kalian, iya, menyesuaikan. menyesuaikan. Jadi banyak orang yang bilang, ih jangan mandiri, mandiri itu mahal. Padahal enggak, nyatanya tuh enggak. Karena kalau mandiri di UNJ itu, eh, misalkan misalkan orang tua kamu penghasilan 1 juta, kamu masuk jalur UNJ mandiri. Dan itu kalau misalkan diisi lagi form biodata untuk menentukan UKT-nya, itu tuh dilihat dari slip gaji orang tua. Jadi nggak dipukul rata gitu. Ya, ini bagus justru. Karena kan image-nya kalau mandiri kan mahal. Iya, Hanya kalangan menengah ke atas. Ya hampir semua kampus seperti itu. Ini kesannya. Tapi dengan ada kebijakan seperti ini kan cukup membantu ya, Cak. Dan iya betul. ini nggak dipukul rata,
Jadinya siapapun bisa berkesempatan masuk di luar jalur prestasi tes nasional tadi. Jadi untuk Ica per semester selain dapat beasiswa tadi berapa waktu itu SPP-nya? SPP-nya 5.700.000 dan dulu aku kan masuk jalur mandiri kan harus nulis SPU ya, uang Mhm. bangunan gitu kan. Ya, Waktu itu aku sempat nulis 5 juta, tapi itu ternyata bisa dihapus SPU-nya. Beberapa jurusan ada yang bisa dihapus SPU-nya, uang bangunannya. Jadi SPU-nya dulu saya tulis nol, dulu saya tulis 5 juta dan mhm. karena ada pertimbangan dari beberapa jurusan jadi nol deh. Jadi kita jalur mandiri itu pure bayar SPP-nya aja sebesar, kalau aku dapetnya tuh sebesar 5.700.000. Per semester. Iya, betul. Jadi selama 3 tahun ya, lima koma Eh, tujuh karena beasiswa Tahun. tadi. Oh Karena iya, kan satu semester beasiswa ya. iya, betul. Iya. Dan pas SMA, Ica SMA berapa? SMA 9 Jakarta. Se- Oke, dan tadi sudah disebutkan jurusannya IPS. Bisa diceritakan ke teman-teman yang menonton podcast kita ini waktu pas sekolah, kegiatannya apa saja, seperti kuliah tadi. Tangannya. Untuk SMA, saya nggak banyak neko-neko ya. Kalau SMP mungkin lebih bervariasi gitu kan. Cuma kalau SMA, karena udah fokus banget nih ya, waktu itu ambis banget buat masuk PTN. Jadi tuh cuma rohis aja gitu. Sama kalau misalkan ada kegiatan lomba-lomba kayak FLS 2N, bagian membaca puisi itu saya ikut gitu. Tapi kalau untuk ekstrakurikuler di sekolah tuh biasanya ya cuma jadi anggota aja. Datang pergi udah gitu doang. Ya, suka baca puisi juga dan sempat Iya, ikut lomba. iya betul. Itu lombanya tingkat nasional. Enggak, tingkat Jakarta 2 deh kalau nggak. Jakarta 2. Iya betul. Jakarta Dapat Timur 2. Heeh. ya, Jakarta Timur 2. Dapat juara waktu itu. Enggak. Cuma kalau untuk tingkat sekolah kayak di sekolah gitu dapat jawab. Juara di sekolah. Nah, kemudian naik ke Jakarta Timur 2 sebelum Iya, ke Jakarta. tingkat provinsi dan nasional. Iya betul. Tapi lagi-lagi Cak itu keren banget loh. Karena walaupun orang bisa, tapi belum tentu dia tuh berani nyoba. Mhm. Berani nyoba itu sudah luar biasa. Hmm. Karena kan pengalamannya itu yang penting. Dan ini kan juga kemudian melengkapi CV kita, pernah ikut lomba dan memberikan Benar. pelajaran bahwa kurangnya di sini, ke depannya perlu perbaikan di sini untuk meningkatkan kemampuan pengalaman lebih. Iya, Betul. dan Betul. ini kan relate tadi, SMA, IPS, dan tadi ambis banget ya, supaya masuk PTN dan menonjolnya di ekonomi yang kemudian milih pendidikan ekonomi UNJ. Waktu pas di sekolah itu ada kelompok-kelompok belajar juga kah untuk menguatkan kemampuan sharing sama bersama? Ada, justru kita kayak lebih tepatnya ya, kayak lomba-lombaan gitu loh. Mungkin lomba-lombaan bagi orang-orang sekitar mikirnya tuh ke arah yang amis banget atau apa gitu. Tapi bagi kita itu seru banget karena eh, kita bisa ngelihat kayak sejauh mana progres kita buat ngerti materi yang ada di ekonomi ini gitu. Jadi kalau misalkan dapet eh, nilai yang tinggi itu kayak apa ya, jadi motivasi juga buat di kelompok belajar itu Ya, gitu. lomba untuk memotivasi diri lebih, nah tapi tetap saling sharing bantu ya. Kalau misalnya Betul. ada kendala, saling Ya, mengarahkan, saling membantu. ya. Dan pas SMA, Ica juara di sekolah. Juara, alhamdulillah. Dapat berapa? eh
Juara satu pernah, juara dua pernah, juara tiga pernah. Ya, nggak nggak keluar dari satu dua tiga itu ya. Iya, satu, dua, tiga, empat deh kalau nggak salah. Iya, iya, betul. Ya, masuk masuk top 4 terus ya. Iya, betul. Dan ini nyambung ke kuliah tadi. Tadi kan sama pola belajarnya, mengerjakan yang prioritas. Terus kalau misalnya ada kendala belajar bareng. Iya, betul. Kalau untuk belajarnya, Ica sendiri nyamannya biasanya kapan? Ah, iya, kalau aku biasanya ya nyamannya itu eh, kayak misalkan 2 hari ke depan saya ujian gitu kan. Ya udah nyicil dulu dari hari. Aduh, ulang, ulang, ulang. Ulang ya pun ya. Ya, Eh, Kalau saya biasanya mempersiapkan dulu, misalkan dari skala prioritas lagi ya, di Hamin duanya. Terus nanti kalau udah terarah gitu mau belajar dari mana sampai mana, baru di Hamin satunya tuh saya pakai cara eh, dibaca berulang-ulang dan juga biasanya dihafal. ya. Jadi mengulang, mempersiapkan diri juga sebelum ujian, dan Ya, mengerjakan tugas prioritas tadi ya. betul. Kalau ada kendala belajar bareng. Kalau untuk timingnya biasanya kapan? Malam kah? Timingnya malam, iya betul. Malam, Selalu, ya sebelum tidur dan pas iya, bangun pagi ya. iya betul. Kalau paginya itu buat nge-review aja sih, Ya, hafalan-hafalan kita gitu. jadi memang kebanyakan malam itu waktu yang bagus sih, karena kan sunyi, senyap, Betul. tenang, lebih cepat masuk ya kalau belajar. Tambah untuk mereview, mengulang, menguatkan lagi waktu pas bangun pagi itu ya. Iya, betul sekali. Ya, SMP di Jakarta SMP juga atau di Bekasi? di Bekasi. Di Bekasi. Iya, SMP berapa? SMP 6 Bekasi. SMP Negeri 6 Bekasi. Kalau waktu pas SMP, nah tadi kan disebutkan lebih bervariasi. Nah, ini Iya, bervariasi maksudnya gimana nih? kalau SMP, kalau waktu SMP kan zaman-zamannya nakal gak sih, Kak? Iya, iya. Jadi kebetulan aku waktu itu dapet kelas favorit gitu. Jadi isi-isinya tuh bener-bener orang pintar semua. Nah, karena nggak ada yang males, jadi tuh dulu SMP aku kayak masih agak males-males gitu. Juga masih banyak mainnya gitu. Juga bahkan kalau di SMP tuh aku jadi pelawak gitu di kelas. Kayak nilai tuh eh, lebih ke menonjolnya tuh di bagian eh, apa ya, yang siapa yang mau maju duluan saya gitu-gitu aja gitu. Tapi Ya, kalau untuk keambilan sih gak banget SMP. secara akademik belum kelihatan waktu itu ya. Iya Belajarnya, betul. nilainya. Iya, yang penting pede aja dulu sama guru, dideketin guru, terus kita kalau apa-apa tuh langsung jawab. Kalau misalkan disuruh maju, maju, udah gitu. Jadi itu salah satu hal yang bikin nilai aku aman juga sih. Ya, dan posisi aman waktu itu. Iya, Walaupun betul. nggak menonjol secara akademiknya, masuk top 4 seperti SMA. Iya, tapi dulu aku walaupun males-males gini, mungkin karena terbantu sama nih keaktifan aku ya yang bener-bener aktif banget dulu. Jadi pernah aku juara 3 dan 4 di kelas. Yang mostly orang-orangnya pintar semua. Ya, masuk 3-4 itu luar biasa loh. Iya, Dengan makanya. dengan kondisi agak malas pun bisa 3-4 itu luar biasa loh. Dan di kumpulan orang-orang pinter, ya artinya kan kelas unggulan lah dari angkatan itu ya. Itu keren. Sempat ikut lomba juga di sekolah waktu itu. Karena kan Iya, pernah. Ica kan sukanya puisi tadi. Iya, betul. Dulu dilibatkan jadi perwakilan lomba membaca puisi di
HUT Bekasi yang Iya, keberapa gitu. dan dapat juara waktu itu. Enggak juga. Iya, jadi Dan, jadi passion Ica itu selain akademiknya di ekonomi ya, Ica mhm, ini suka seni juga, puisi. ya. Untuk puisi ini sejak kapan ini sukanya? Sejak sejak SD udah suka sih. Terus juga waktu itu kan pernah dari SD kan aku udah udah maksudnya udah explore media sosial kan. Jadi pas lihat orang-orang yang baca puisi tuh kayak, ih kok merinding banget ya gitu. Akhirnya latihan, latihan, latihan gitu. Kayak belajar gimana sih cara menempatkan nada untuk puisi, ekspresinya kayak gimana gitu. Terus akhirnya waktu itu ada kelas di Bahasa Indonesia yang mengharuskan untuk membaca puisi. Lalu aku coba nih. Nah, temen-temen tuh kayak, wah, bagus nih, bagus gitu. Terus juga salah satu dari guru ada yang merekomendasikan juga ke eh, guru seni gitu. Lalu pas di pas latihan, wah oke nih, udah jadi perwakilannya gitu. SD-nya di Bekasi juga. Iya, betul. SD Di berapa? lokasi SD Jatimekmur 4. Dapat ranking juga Ica di kelas waktu itu? SD, iya, Hah? dapat ranking. Iya, betul. Ranking berapa? eh Aduh, lupa banget ya, tapi tiga besar ya. Ya, artinya kan memang Ica dari SD ini sudah ya secara akademiknya oke ya. Masuk tiga besar, SMP tadi sempat empat besar. Nah, SMA juga sampai kuliah, lulusan cum laude dengan IPK 3,91. Nah, ini luar biasa. A semua ya, Ada kok yang B-nya juga. B-nya ya sedikit, ya satu palingnya. Nggak tahu nih. Iya, Ica berapa bersaudara, Cak? Kalau aku dua bersaudara, aku yang pertama dan ada adik aku yang bontot. Ya, laki perempuan. Laki-laki. Iya, iya. Kalau orang tuanya kerjanya apa? Kalau orang tua, kalau ibu sebagai guru, tapi kalau untuk ayah itu sebagai wira swasta. Iya. Dan bisa seperti ini kan nggak terlepas dari didikan orang tua. Iya. Bagaimana orang tua sendiri mendidik Ica dan adiknya? Ah, Kalau orang tua saya tuh jujur disiplin banget dan tegas banget gitu. Kalau misalkan dia bilang enggak gitu. Dan dia tuh, mereka tuh bener-bener tegas untuk menjaga aku biar terus eh, produktif, biar terus sehat. Pokoknya intinya hal-hal yang hal-hal yang sepele pun tuh bahkan dia bahkan hal-hal yang sepele pun mereka juga selalu menjaga gitu. Kayak misalkan dari hal makanan itu benar-benar dijaga banget. Terus juga dalam hal kayak misalkan susu, vitamin itu selalu di stok sampai aku kuliah pun aku masih di stok dalam hal-hal kayak gitu. Terus juga pendidikan mereka itu yang benar-benar beda lah dari yang lain. Dan mereka benar-benar nge-support aku banget dalam hal segi fasilitas. Semuanya tuh benar-benar diakomodasiin. Ya, disiplin. Dan dari penjelasan Ica tadi ini kan memang orang tua sangat menekankan pendidikan. Iya, betul. Ya, selain disiplin, apalagi? Selain disiplin, tegas, em, mereka tuh mengajarkan saya untuk menjadi watak yang seperti ini. Dan menurut saya tuh ini jarang gitu kan diajarkan oleh keluarga-keluarga lain. Selain disiplin, tegas, apalagi nilai yang ditanamkan orang tua?
Kalau dari orang tua saya juga menanamkan dalam hal-hal normatif dan juga agama, kayak misalkan harus melaksanakan sholat 5 waktu, terus juga mereka mengajarkan hal kebaikan di dalam agama gitu. Uh, Terus juga saya diajarkan untuk menjadi mandiri karena saya itu selama kuliah tuh saya udah ngerasa kayak nggak enak banget gitu kalau misalkan saya selalu menyusahkan diri saya kepada orang tua. Jadi saya selalu ngelihat orang tua saya sebagai motivator saya untuk mendapatkan pundi-pundi uang dari hasil part-time saya gitu. Terus juga mereka mengajarkan saya tentang hal kejujuran. Terutama mama saya itu kan terkenal orang jujur ya. Jadi saya tuh waktu itu pernah jadi bendahara di kelas gitu. Terus juga bahkan ada teman saya yang mau nabung nih ke saya gitu. Dan saya benar-benar transparansi terhadap tabungan tersebut gitu. Dan juga saya kan sekarang walaupun jobless, saya tetap punya income dari part-time saya kan. Kebetulan saya sebagai content creator di TikTok yang fokusnya itu tuh untuk mereview produk-produk skincare gitu. Jadi saya dari kecil karena saya diajarkan untuk selalu bertanggung jawab, makanya sampai saat ini alhamdulillah saya dengan klien-klien atau dengan brand-brand yang lain tuh saya benar-benar menepati sesuai dengan kesepakatan yang tertulis di dalam perjanjian part-time tersebut gitu. Tadi kan waktu pas COVID ngajar ke anak-anak sekitar dan ini Iya, juga tentu tidak terlepas dari peran orang tua juga bagaimana menanamkan nilai ini. Dari iya. sisi kepedulian tadi bagaimana, Cak? Kalau dari sisi kepedulian saya itu karena melihat dari orang tua ya, karena background mama saya itu kan guru yang benar-benar berjuang dari nol banget dari honor gitu kan. Jadi ngelihat mama tuh yang eh, gak ada pikirannya maksudnya gak materialism banget tentang uang, tapi dia benar-benar pengen mencerdaskan anak bangsa gitu kan. Jadi saya termotivasi untuk melakukan hal yang sama, tapi bukan skalanya itu bukan skala di sekolah aja gitu, tapi saya mulai dari skala yang ada di masyarakat saya sekitar gitu. Jadi kepedulian Ica tidak terlepas dari peran orang tua baik bapak maupun ibu ya, Cak. Iya betul. Iya, tadi Ica sebutkan jobless karena kan ini baru selesai, baru wisuda. Tapi kerennya sudah punya kegiatan yang menghasilkan cuan ya. Konten kreator tadi karena waktu pas kuliah sudah jadi model, jadi ada hubungan yang baik, ada network. Nah, ini di maintain, jadi tetap bisa produktif dan menghasilkan walaupun kerjanya dari rumah ya. Iya Iya. Terus waktu pas ini balik kita kuliah sebelum berbicara plan ke depan. Waktu pas kuliah itu ada magang nggak, Cak? ada. Wah, Iya. iya. Mungkin dari BI tadi karena tadi diceritakan di Bank Indonesia. Saya pernah magang 4 kali tepatnya ya. Ya, 2 di sekolah dan 2 di perusahaan gitu. ya. Sekolahnya sekolah mana? Oh iya, kalau dulu di semester 2 saya mulai magang sebagai guru IPS di SMP Tren Matika itu dekat rumah, daerah Bekasi juga. Terus juga untuk semester 7 saya juga magang karena kan saya kan pendidikan ekonomi, jadi saya dari kampus tuh dari prodi tuh diwajibkan untuk magang 2 kali gitu. Yang pertama di kantor, yang kedua di sekolah. Jadi biar kita tuh yang dari pendidikan ekonomi bisa eh, kerja di 2 lingkup yang berbeda tersebut gitu. Untuk yang
kantorannya itu saya waktu itu magang di PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK, Wika Gedung, yang berada di Cawang, ya, BUMN ya? BUMN sebagai Accounting and Finance Internship. Ya, kalau sekolahnya satu lagi tadi di mana lagi? Iya, kalau sekolahnya satu lagi di SMA Negeri 61 Jakarta. Ya, kalau yang di BI tadi, Cak, ada kegiatan magangnya juga nggak sih? Ada Ya, jadi dua sekolah, terus dua lagi di BI sama di Wika BUMN tadi, Gedung. Wika Ya, Gedung ya. betul. Oke, nah ini sudah selesai dan tetap produktif dengan kegiatan Ica, ya tadi sebagai konten kreator, membranding merek-merek yang sudah ada. Untuk plan ke depannya, Cak? Untuk plan ke depannya, saya pengen meniti karir di bagian finance sih, karena kan pernah pernah magang juga kan di bagian finance dan accounting gitu kan. Dan saya tuh bener-bener suka banget dan ngerti banget gitu untuk syarat-syarat eh, pengambilan pajak dari piutang usaha ataupun yang lainnya tuh saya udah mengalami udah mempelajari banget gitu. Terus juga saya karena ngambil sertifikasi bagian Financial Administration Officer, jadi saya makin ngerti gitu tentang hal-hal yang berada di lingkup keuangan maupun administrasi gitu. Ya, Dan ya, kedepannya semoga aja terrealisasikan lah dengan passion saya dan juga hal-hal yang saya tekuni selama beberapa tahun terakhir. ya. Artinya ini lebih ke profesionalnya ya, nggak ke Ya, pendidikannya mengajar di sekolah. eh, belum belum ada sih, tapi saya punya plannya, cuma belum bisa terrealisasikan untuk sekarang ini. Gitu. Ya, dan tadi alhamdulillahnya sudah ada sertifikasi Ya, ya, dan untuk keilmuan dan pengalaman profesional tadi kan cukup mendukung dengan magang tadi. ya betul. Untuk plan lanjut studi, adakah untuk meningkatkan kemampuan tadi menambah ilmu di bidang yang Ica sebutkan tadi? Pengen banget. Kalau untuk plan studinya itu, aku pengen banget kuliah di maksudnya kuliah di luar negeri gitu. Jadi aku punya salah satu impian banget pengen menginjakan diri aku tuh di Jerman gitu untuk studi karena ngelihat dari sosial media gitu kan orang-orang yang kuliah di Jerman tuh kayak seru banget terus juga entah kenapa aku sangat sangat apa ya excited banget kalau ngelihat orang-orang yang berkesempatan kuliah di Jerman gitu. Ya, baik. Dan sebagai closing ya, pesan buat teman-teman yang menonton podcast kita ini, Oke, untuk teman-temanku yang mungkin seorang pelajar atau job seeker ataupun orang yang sedang bekerja gitu, semoga kalian sehat terus dan lancar terus karena bagaimanapun juga cobaan itu pasti ada aja kan. Jadi jalanin aja dan semoga kalian mendapatkan jalan-jalan terbaik. ya, insyaallah. Amin. Baik ya, terima kasih banyak ini atas waktunya dan sudah berkenan sharing di channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman dan Amin. pastinya sangat menginspirasi sekali. Doa terbaik buat Ica. Mudah-mudahan dimudahkan untuk mewujudkan mimpinya dan tadi bisa studi ke Jerman juga insya Allah. Amin. Sehat Amin. walafiat dan dilancarkan semuanya insya Allah. Amin. Ya, Amin. terima kasih, Cah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.